الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد وأوصيني وإياكم بتقوى الله. Hadirin jemaah salat maghrib Masjid Al-Furqan, mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah curahkan, dan di antara nikmat itu adalah bahwa Allah masih memberi kesempatan taufiknya kepada kita untuk menunaikan ibadah, penghambaan, ketundukan dan penghinaan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Hadirin jemaah salat maghrib rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan membaca satu ayat dari surah An-Nisa, yaitu ayat yang ke-36. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa bis sabil wa ma malakat aymanukum. Inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sembahlah, beribadahlah, sembahlah Allah, dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Banyak sekali yang bisa dikupas dari ayat 36 dari surah An-Nisa ini. Kalau cukup waktu, kita akan mengaji dua saja. Yang pertama, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Yang kedua, berbuat baik kepada al-jari junub, al-jari bil qurba wal jari junub, tetangga dekat dan tetangga jauh, kalau cukup waktu. Bisa jam berapa? 19.45. InsyaAllah cukup. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menghambakan dirilah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah. Kurang lebih begitu terjemahannya, wa'budullah. Wa ma'na ibadah, arti ibadah fil lughah. Al-ibadah al-khudu' wa tadallul, tunduk dan menghinakan diri kepada zat yang kita tunduk kepadanya. Dan dalam Islam tidak boleh ada ibadah kecuali kepada Allah. Makna la ilaha illallah, arti la ilaha illallah
Itu artinya tiada ilah. Terjemah letterlek dalam bahasa Indonesia, tiada Tuhan. Tapi makna ilah secara bahasa artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau dalam ilmu tauhid yang membagi tauhid ke dalam beberapa bagian, misalnya ada yang 3 bagian dan lain sebagainya, ini masuk dalam tauhid uluhiyah, tauhid penghambaan. Jadi ilah itu penghambaan, kita menyembah, kita menghambakan diri, kita tunduk, kita merasa hina di hadapannya, yaitu kepada Allah Jalla wa'ala. Orang kafir Quraisy pada zamannya ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Tetapi ketika diminta untuk mempersaksikan la ilaha, tidak ada zat yang berhak disembah melainkan Allah, kecuali Allah, susah, tidak sih? Karena mereka paham betul konsekuensi dari ikrar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada zat yang berhak disembah kecuali Allah Jalla wa'ala. Itu artinya mereka hanya tunduk patuh, merasa hina kepada Allah. Jadi dibuang semuanya ilah-ilah, sesembahan-sesembahan yang mereka ciptakan sendiri. Dan itu berat. Meskipun ada hal-hal lain yang menjadikan orang, wabil khusus kafir Quraisy pada waktu itu, untuk menijabah memenuhi dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu makna ibadah. Namun kita beribadah bermakna tunduk, patuh, merasa hina kepada selain Allah, itu bentuk kesyirikan dalam uluhiyah, dalam penghambaan kepada Allah. Ayatnya jelas, wa'budullah, dan beribadahlah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Konsekuensi kalau kita itu tunduk, khudu' wa tadallul, dan merasa hina kepada suatu zat, konsekuensinya adalah kita kemudian bergantung kepadanya. Oleh karenanya ulama menjelaskan bahwa kebergantungan kepada selain Allah Jalla wa'ala bisa menjadikan atau betul-betul orang itu masuk kepada kesyirikan, syirik uluhiyah. Oleh karenanya orang yang bersandar misal kepada buku, itu di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tegas. Ya, sangat tegas. Seperti misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi seorang peramal dan wasaddaqahu, dan membenarkannya, lam tuqbal lahu salatun, tidak diterima darinya salat 40 hari. Itu salah satu ancaman dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tusyriku bihi syai'an, berarti jangan sampai kita
mensyirikkan, menduakan, apalagi mentigakan tujuan di dalam beribadah selain hanya untuk Allah. Jelas ya? Beribadah tidak boleh diperuntukkan maksudnya kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah panjang lebar di dalam tafsir Al-Qurtubi atau Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an. Dalam ayat lain Allah Jalla wa Ala menegaskan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin lahuddin, dan tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah Jalla wa Ala, mukhlishin, ikhlas. Ada perumpamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ikhlas, yaitu surah Nahl. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha min bayni farthin wa damin labanan khalisan salighan lisyaribin. Dan sungguh pada binatang ternak itu terdapat ibrah, pelajaran. Di antaranya kata Allah Jalla wa Ala, nusqikum mimma fi butuniha, kami beri minum kepada kalian, kami beri kalian minum min butuniha, dengan air yang keluar dari perutnya, min baini farthin wa damin, jalur keluarnya itu jalur darah dan kotoran. Tapi yang keluar apa? Labanan khalisan, susu murni, sa'iran, segar, lisyaribin, bagi orang-orang yang meminumnya. Padahal jalur keluarnya dari mana? Dari jalur antara darah dan kotoran. Jadi kalau kita minum susu yang bercampur darah, itu minum? Enggak. Bercampur, mohon maaf, bercampur tahi, itu minum? Jadi perumpamaan mengikhlaskan ibadah itu. Jadi kalau tercampur niat dengan sesuatu apapun tidak untuk Allah Jalla wa Ala, penjelasan Imam Al-Qurtubi di antaranya tidak diterima. Kalau dalam ibadah itu ada hikmah, biarkan dia menjadi hikmah, bukan jadi qasd dan tujuan. Makanya ada ulama yang nggak suka terlalu banyak mengupas hikmah-hikmah. Meskipun kalau seumpama itu faktual, tapi tetap saja itu bukan menjadi tujuan ibadah. Kalau pian berarti puasa niatnya diet, berarti bukan ibadah. Jadi kalau ibadahnya sudah ibadah buat Allah saja, dan itu sudah cukup. Karena ibadah itu tadi apa? Khudu', tunduk, bertadallul, kita merasa hina di hadapan zat yang kita ibadahi. Jadi kalau ada orang mengupas hikmah sholat ditinjau dari aspek kesehatan, rukuk apa manfaatnya, kenapa jadi orang sakit pinggang, rukuknya ada salahnya, kenapa lagi sangat apa manfaat dari sujud dan dari sebagainya. Kemudian jadi rajinlah seseorang sujud dan lain sebagainya karena ingin sehat, itulah nilai amal dia.
Jadi sekali lagi, kalau hikmah biarkan itu bagian dari hikmah. Maka para sahabat ridwanullahi alaihi itu sederhana saja memahami ibadah. Memahami ibadah itu adalah perintah. Dan yang diinginkan oleh sahabat ridwanullahi alaihi, ladzat ta'ah, kenikmatan dalam taat kepada Allah Jalla wa'ala, bukan sampai pada hikmah. Ngerti ya? Jelas ya? Mudah-mudahan dia kalau berpuasa sunnah itu bukan karena dia atau mengontrol pola makan, itu biarkan jadi hikmah. Kalau dapat, kalau enggak, kira-kira lebih sehat mana? Ini kira-kira dia kalau tidak ada tambah. Kira-kira dia udah kayak Yurun hari malaikat kerja jadi mencatat masalah. Kira-kira lebih menyehatkan mana? Senam yoga atau sholat? Ya senam yoga. Senam yoga tujuannya apa? Untuk sehat, relaksasi dan sebagainya. Sholat itu untuk ibadah. Ya, ini salah satu contohnya. Jadi mari sama-sama kita betul-betul memurnikan niat ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ana aghna syuraka 'ani syirki. Aku adalah, kata Allah dalam hadis qudsi, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang beramal suatu amalan di mana dia mensekutukanku di dalam amalannya, taraktuhu wa syirkahu, tinggalkan dia dan sekutu yang dimaksud. Fa'lam anna ulama'ana radhiyallahu anhum qalu asyirku ala thalathi maratib wa kulluhu muharram. Ujar Imam Al-Qurtubi rahimahullah, syirik itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, ketiganya haram. Wa asluhu i'tiqadu syarikin lillah fi uluhiyyatihi wa huwa asyirkul a'zam wa huwa syirkul jahiliyah. Yang pertama asyirkul a'zam, syirik yang paling besar, paling tinggi lah, paling haram, yaitu syirik fi uluhiyyah, di dalam penghambaan kepada Allah Jalla. Itu yang pertama. Dan ini yang dimaksud dari ayat Allah Jalla wa'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang mensekutukannya dengan sesuatu dan mengampuni yang selain itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan yang kedua, i'tiqadu syarikin lillahi ta'ala fil fi'li. Ada keyakinan ada selain Allah Jalla wa'ala di dalam fi'l, perbuatan yang itu otoritas Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya yang berhak dan yang mampu memberi rizki kepada setiap makhluk hidup itu hanya Allah. Kalau ada keyakinan ada zat selain Allah, ini masuk di dalam kategori tingkatan yang kedua. Dan yang ketiga, al-isyrak fil ibadah wa huwa riya. Syirik dalam qasdul ibadah, maksud di dalam beribadah, dan ini bagian dari riya.
Jadi sekali lagi, mari sama-sama kita berikhtiar dengan maksimal memurnikan keikhlasan kita di dalam beribadah, khususnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, wal jari dzil qurba wal jari al junubi was-sahibi bil jambi wa bis sabil wa ma malakat aymanukum. Yang kedua yaitu berbuat baik dengan tetangga. Kita baca dulu apa yang dimaksud dengan al-jari dzil qurba. Al-jari dzil qurba ay al-qarib, tetangga dzil qurba artinya tetangga yang dekat. Maksud yang dekat ini bisa jadi ada kaitan kekerabatan, tetangga sekaligus qarib, kerabat. Nah, itu bahasa Arab kerabat itu soalnya lah berasal dari bahasa. Wal jaril junub ay al gharib. Nah, gharib ini maksudnya orang yang ada berkaitan keluarga. Allahu a'lam. Definisi tetangga, ulama banyak sekali punya definisi tentang tetangga. Di antaranya anna haddul jiwar 40 dawa min kulli janib. Waqad jaa dzalika an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Batasan tetangga itu 40 rumah dari setiap sisi, 4 sisi, depan, belakang, kiri, kanan, 40 buah rumah. Itu yang pertama, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala. Ada juga ulama yang mendefinisikan batasan tetangga annahu asyratu duwari min kulli janib, 10 rumah, 10 rumah dari masing-masing sisi. Yang ketiga, annahu anna man sami'a nida huwa jawab. Mun kita berucap, punya mendengar itu tetangga. Nah, ini definisi yang ketiga. Mun mengucap mikir nyaring ya. Itu ya, yang ketiga. Yang keempat, an-najar wal mulasik. Al-mulasik, yang bujur-bujur bersampingan, itu ngarannya tetangga. Yang kelima, anna haddal jiwa humul ladina yajma'uhum masjidun wahid. Nang terkumpul berjamaah dalam satu masjid, itu tetangga. Bahari itu kira-kira masjid terbanyak. Ya Allah, orang yang sembahyangan di situ, nak orang di situ tuh. Jadi tak kumpul sebenarnya. Orang komplek, orang perkampungan itu tak kumpul di situ sebenarnya. Makanya mungkin muncullah definisi seperti ini. Wallahu a'lam. Ada juga yang mendefinisikan anna haddal jiwar yurja'u fihi ilal 'urfi, itu dikembalikan kepada adat budaya uruf di masing-masing masyarakat. Mun kita negara bertetangga tuh, nah, mun sekomplek itu tetangga, ya itulah definisi tetangga. Allah Subhanahu wa ta'ala setelah memerintahkan untuk penghambaan diri kepadanya dan melarang syirik kepadanya, Allah memerintahkan untuk berbuat baik, di antaranya berbuat baik kepada tetangga. Nah, ini kada digampangkan, mungkin ulun sudah di mata, kada langsung hanya jawab. Jadi banyak sekali hadis dari Rasulullah SAW tentang berbuat baik kepada tetangga. Di antaranya, an
An Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu taala anhuma qala, dari Aisyah radhiyallahu taala, dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma, mereka mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, muttafaqun alaih. Jibril itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa berwasiat kepada tetangga. Maksudnya berbuat baik kepada tetangga. Lah, hatta dhanantu, ya, sampai-sampai yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengira ini masuk jadi ahli warisnya. Aku mengira. Nah, saking Jibril itu mewanti-wanti Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Muttafaqun alaih. Ada 3 hal bertetangga ini. Yang pertama, al-ihsan ilaihi, berbuat baik. Yang kedua, kaful adha anhum, jangan sampai menyakiti tetangga. Satu, berbuat baik. Kedua, jangan sampai menyakiti. Dan yang ketiga, wahtimalul adha minhum, kita bersabar-sabar, berlapang-lapang hati terhadap tetangga. 3 hal ini secara umum disimpulkan dalam 3 hal ini. Yang pertama, Pak, berbuat baik. Yang kedua, jangan menyakiti. Dan yang ketiga, kita berlapang hati. Terkait dengan ihsan, banyak hadisnya, ayatnya jelaskan. Wabil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari bil junub. Contoh misalnya hadis dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Aba Dzar, idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha. Wahai Abu Dzar, jika engkau memasak sop, banyaki banyaknya. Wa ta'ahad jiranak, ganam tetangga, bagi lawan tetangga. Apa jadi nasihatnya jadi kuah dan dibanyaki kan? Karena yang dinasihati adalah Abu Dzar. Abu Dzar ini termasuk orang sugih, orang miskin, sahabat yang miskin. Jadi yang miskin saja diwasiati oleh Rasul untuk berbagi dengan tetangga. Jadi mempian kawan, ya menantari baspek, non ayam-ayamnya jangan sambal baspek, jangan disuruh amun kuahnya aja, kan? Jangan kuahnya, disuruh isinya juga, sayurnya, ayamnya, dagingnya. Nah, jadi memahami hadisnya begitu. Karena jadi Abu Dzar yang miskin saja disuruh oleh Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Itu ya, satu. Dalam riwayat lain, idza tabakhta maraqan fa'akthir ma'ahu thumma anzur ahla baitin min jiranika fa'asibhum minha bima'ruf. Sama makna hadisnya dengan redaksi yang berbeda. Memasak kuah, masak sop, maka banyaki kuahnya. Kemudian lihati keluarga-keluarga di sekitarmu, tetanggamu, fa'asibhum minha bima'ruf, dan berbuat baik. Jadi bahasa kita itu apa? Sawapakan tetangga. Itu yang berbuat baik. Hadis jangan sampai mengganggu atau berbuat zalim kepada tetangga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman.
Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Qila man ya Rasulullah, siapa wahai Rasul? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya tidak tenang dengan kelakuan buruknya. Tidak beriman di sini tidak beriman dengan baik, bukan tidak beriman di makna kufur, bukan. Jadi kematangan iman seseorang itu diantaranya tercermin dalam perilaku sosial. Khusus dalam hal ini dalam bertetangga. Sing nyaringan napan banget di setel karena besukan dangdut. Mohon maaf, bahkan dalam hal-hal yang dianggap baik sekalipun, nyetel mengaji sungguh turun hingga subuh dan masjid setel mengaji sing nyaringan sekomplek orang dengar. Misalnya baik, mungkin itu baik, tetapi bisa jadi ada yang merasa terganggu. Misalnya uang untuk kita, ya, apalagi yang lain daripada itu. Kalau ada kepadahan orang baik, orang begini juga, misalnya nih, makalahnya lagi gini, atau si mama ini nyariki anak, sing nyaringan suara mangkat, misalnya ya, di sini kita bawa, sing nyaringan mengucapkan, menyarikan. Jadi dia orang tua bahari, ganam tetangga. Jadi sarik anak, kuitan sarik lawan anak, mungkin dalam kehidupan berkeluarga menjadinya. Tapi namun Allah jangan sampai kedengaran tetangga. Bisa jadi tetangga terganggu, bisa jadi menyupani diri dan membuka aib kita sendiri. Jadi itu aib cukup di dalam rumah, ya cukup di dalam rumah. Tapi kalau sampai terdengar tetangga, nah jadi dia orang lain gaman ganam supaya lawan hingga mega, biasanya Allah ma'amus. Nah, jadi itu termasuk mengganggu tetangga. Jaga perasaan tetangga. Mungkin tetangga ini ya secara ekonomi mungkin tak kurang pada kita, tapi enak juga bagi. Lalu dianjuri sop tadi loh. Sopnya itu isinya kentang 2 iris, wortelnya 3 iris, ayamnya 2 kibit. Kuahnya sing banyakan, mangkoknya gondol. Lalu nyarupnya ini membeli tetangga, ini dia. Nah, boleh. Jangan menghina, merendahkan pemberian tetangga. Dan kita nih juga harus dibapik-apik. Nyata-nyata makanan sisa bukan dalam rangka ingin berbagi, niatnya karena sisa. Lain lagi seumpama pian pengawinan, memang banyak, ya mungkin bahasa kita berkat. Biarlah tetangga dapat berkatnya, barakat tetangga. Tahu kita imbah dari mana, dari luar kota, mudik, datang ke komplek, datang ke kampung, paling tidak ada. Misalnya membawa apa banyak begitu, total sih. Jadi sekali lagi jangan merendahkan pemberian tetangga. Dan kita memberi tetangga itu memang niatnya itu niat dasar ingin memuliakan tetangga. Karena titik
punya hati, insya Allah yang menerima juga hati. Ya nisa al-muslimat, parah inilah Nabi khusus menyambat secara eksplisit beginian. Ya nisa al-muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin, muttafaqun alaih. Wahai perempuan-perempuan muslimat, jangan menghina seorang tetangga itu tetangganya. Jangan merendahkan seorang tetangga itu, seseorang itu tetangganya. Walaupun inya memberi hanya sekedar batis kambing. Maksudnya batis kambingnya murah, ada berharga. Dia datang orang penyembelihan kambing, mana belanjarnya ada di RT Ilir, Kampung Arab. Datang dia ke situ, mintalah batisnya, biar diberi orang taruh. Sapa hendak, sapa sadar, ada berharga. Nah, kira-kira kayak itu. Lain lagi mungkin sama tujuh ini memang berada ya lain. Ini maksudnya dalam konteks ini pemberian yang tidak berharga, yang murah. Mungkin murah, nah tetangga ada yang tadi ekonominya rendah. Oh ini memberi ceker, membagi ceker ke tetangga. Dinikmati saja, dinikmati saja. Ya, jangan merendahkan, digurung-gurungkan, jangan. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi ihsan sudah, berbuat baik sudah, di situ tidak menyakiti tetangga sudah. Kemudian yang ketiga, tahammulul adha. Tahammul, sabar-sabarnya tetangga. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La yamna'u jaru jarahu an yaghriza khashabatan fi jidari. Seorang tetangga itu jangan sampai melarang kalau kayu itu tertandar ke dindingnya. Bahasa ulun dipahami kan ya? Tertandar kayu. Misalnya saja tetangga ini mengolah dadayan, jemuran di dinding rumah kita. Lalu kayunya ini kesan ikatan sandaan tali dadayan itu kan, nah tertandar di dinding kita. Ini contoh aja. Yang Nabi jangan dilarang itu. La yamna'u jaru jarahu ayyagriza khashabatan fi jidari. Jangan sampai seseorang itu melarang tetangganya untuk hanya sekedar menempelkan kayu di dindingnya. Jadi yang dasar hati lagi kerenyaman lo tetangga ini salah terus tetangga. Alhamdulillah kita memiliki hati yang seperti itu. Tetangga merenovasi rumah. Dilihat deh, ini guguran bayi, ini kodah-kodah, ini atapnya ini lebih 2 cm, ini 2 cm itu di pikirannya. Jadi gue bila-bila mau ukur tanah itu dong, karena tahu apa mau ukur tanah bujur, makanya gue tetangga lagi di komplek, 2 cm ini lebih kodah. Masya Allah, belum nih sebagai gair juga. Karena hidup di komplek ya tadi, ini konsekuensi hidup di banjir. Jadi pas memperbaiki rumah itu memadah dulu. Ya, itu sesuatu metafor orang tembak atau bubur lah bagi dan lahir juga. Nah suatu apa namanya talam itu kan bercorong ya, apa namanya? Nah ya, talam itu guburnya ke
Kalau pipa lah, banyak pipa itu lapas namanya tuh, kapitannya tuh. Kalau butuh guru, masya Allah, untung datang lagi kepada, masya Allah, yes. Kalau juga kita nih, termasuk orang-orang yang apa, yang ada aktif tentang. Jadi, cuman orang soleh bahagia itu dasar soleh orang berbiasa. Contoh seperti misalnya Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad ini pernah dipermainkan oleh tetangga. Jadi ya orang tetangganya, wahai Ahmad, sini biar, sini kamu, sini. Kemudian Imam Ahmad datang sampai di tetangga itu, tetangga ini kepada, ya Ahmad, wahai Ahmad, aku tidak punya kepentingan dengan engkau. Nah, terima ya. Tadi siapa belum sampai itu Imam Ahmad kok. Tadi siapa belum membuka lawang, Imam Ahmad dipanggil lagi. Dia datang ke sini lagi. Terus datang tuh, ya Ahmad, wahai Ahmad, aku tidak punya kepentingan dengan engkau. Dua kali udah. Yang ketiga ulang, sama kayak tujuan. Lalu heranlah tetangganya, kenapa engkau tidak marah dan tidak jengkel, sementara aku mau perlakukan engkau seperti ini? Lalu dia Imam Ahmad, kontrak itu dengan Allah. Jadi nilai iman terinternalisasi betul di dalam diri Imam Ahmad. Kan hadisnya sederhana, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jar. Dalam hadis lain, falyuhsin, dalam redaksi falyuhsin ila jari, hendaklah dia memuliakan tetangga, hendaklah dia berbuat baik dengan tetangga. Ada lagi redaksi lain, fala yu'zi jarahu, jangan sampai dia menyakiti tetangga. Jadi kita ini kontrak umumnya dengan Allah. Langsung ini dasar soleh malah biasa, mudah-mudahan kita tahu perbaiki diri. Dasar mulai. Nah, pas khutbah Jumat kalau bersama apa kisah Imam Hasan al-Basri luar biasa, hebat benar. Tahammul, sabar betul ya kan, ya. Kelakuan tetangga pada sengaja juga tetangga. Nang sini apa? Menanyakan rembesan najis dari tetangga. Titikan najis sini ditanyakan. Subhanallah. Dan Sidin membuangnya pada tengah, dan itu bertahan selama 20 tahun. 20 tahun menanai najis tetangga. Allahu a'lam. Ada redaksinya itu luar biasa. Famaridul Hasan dzata yaumin, pada suatu hari Imam Hasan al-Basri sakit. Fa'adahu Nasrani, lalu tetangga yang kafir Nasrani ini menjenguknya. Qara'a dzalik, lalu melihat. Faqala ya Aba Sa'id, lalu dia bertanya, wahai Aba Sa'id, mungkam tahmiluna minni hadzal adab, sudah seberapa lama engkau menanggung penderitaan tadi? Faqala mintu 20 sana. Jadi Imam Hasan al-Basri sejak 20 tahun. Faqata'a an-Nasrani zunnarahu, ya, tariknya, dihembusnya. Fa'aslam, dan kemudian dia berislam.
tahammul, kesabaran untuk ya, dengan penderitaan dalam tanda kutip dari kita. Intinya itu tadi ya, kita ke tetangga berusaha sebaik mungkin. Tetangga kita respon dengan sesabar mungkin. Allahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah, khilaf yang kurang adalah bagian dari keterbatasan mulut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.